Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dinur Batubara. Perkenalkan, saya Winda Ramalia, kelas PSPB Stambuk 2020B. Saya di sini akan menyampaikan pidato singkat saya di bawah tema Pancasila abad ke-21 dengan judul Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, serta agama. Saat ini, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa. Karena keragaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Dengan kekayaan yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia ini, patutnya kita turut bangga. Namun, dengan adanya keragaman yang mencakup perbedaan yang bebas akan membuat berbagai macam konflik. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia ini harus menjaga serta mencintai keragaman yang kita miliki, sehingga tidak ada perbedaan di antara warga Indonesia. Maka dari itu, diciptakan suatu pedoman hidup yang disebut juga dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menampilkan keragaman yang ada di Indonesia, yang menjadi kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Dan di dalamnya terkandung 5 nilai penting pedoman sebagai bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta itu. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama, walau berbeda suku, budaya, agama, serta bahasa. Setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Dengan kata lain, setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat, serta mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sehingga seharusnya keragaman yang ada tidak menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana lebih jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi orang, golongan, serta suku bangsa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan pribadi, golongan maupun suku bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya individu, kelompok, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sehingga tidak ada lagi pemecahan di antara setiap masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti bangsa akan karya bangsa, membeli produk-produk dalam negeri bukan produk impor. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat memecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini tidak memandang segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan menetapkan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan
dengan saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku untuk seluruh aspek kehidupan yang termasuk hak dan kewajiban masing-masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan orang lain terlebih dahulu, kepentingan diri kita sendiri. Dan jika seseorang melanggar akan diberikan sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Serta hukuman tersebut berlaku untuk setiap orang yang melanggar juga. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkannya sikap Pancasila tersebut, sehingga keragaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini hendaklah setiap warga Indonesia mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing, serta mempraktikkannya dalam kehidupan. Sekian dari pidato singkat saya ucapkan terima kasih.